Banyak permasalahan dari para breeder beranjangan khususnya itu tentang induk sudah bertelur tetapi ternyata telurnya tidak isi. Bagaimana sih kita bisa membuat atau menganalisa atau melihat bahwa ciri-ciri telur yang isi dan juga telur yang berkualitas itu seperti apa? Banyak juga ada yang telur kemudian warnanya seperti apa, bentuknya kayak gimana, atau bahkan mungkin kualitas dari sperma supaya bisa isi itu juga seperti apa. Nah, Babehen akan bahas kali ini. Tetap di channelnya Babehen dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bolo, kembali lagi di channelnya Babehen. Kali ini Babehen akan membahas tentang ciri-ciri telur beranjangan yang punya kualitas, atau bagaimana sih caranya kita membuat atau menjadikan si induk itu menelurkan telur yang berkualitas. Kita lihat dari ciri-cirinya dulu. Telur itu ada yang warnanya sebagian besar beranjangan. Telurnya adalah berwarna putih dan ada warna blorok-bloroknya. Maksudnya gini, ada warna hitam-hitamnya. Nah, itu apa ya namanya? Bagaimana sih ciri-cirinya yang bagus? Kalau dari warna, ciri telur yang bagus untuk beranjangan itu adalah yang hitamnya banyak, bolo. Corak hitamnya itu lebih banyak, lebih dominan. Jadi kalau yang warnanya putih, banyak putihnya, itu kemungkinan kualitasnya kurang bagus. Kemungkinan, ya. Nah, yang sepengalamannya Babehen memang itu salah satu ciri-ciri dari warna telur. Dari bentuk seperti apa? Nah, bentuk telur beranjangan yang proporsional, saya kira bolo-bolo juga sudah paham bahwa bentuk dari telur yang proporsional adalah bentuk yang memang standar. Tapi yang lebih bagus adalah dia bulat besar dan agak lonjong. Nah, itu akan lebih bagus, bolo. Karena ada juga nih, dari permasalahan breeder-breeder, itu telurnya kok kecil. Telurnya di luar bentuk standarnya. Nah, itu juga ciri-ciri telur yang kurang bagus. Bukan berarti nggak bagus ya, tapi kurang baik, kurang bagus. Bagaimana caranya kita kemudian bisa membentuk supaya telur itu berkualitas bagus dan juga isi? Nah, ini Babehen akan kita bahas. Yang pertama, betina mengeluarkan telur itu tergantung dari nutrisi yang kita berikan kepada betina. Nah, sepengalamannya Babehen, nutrisi apa sih yang memang bisa membuat kualitas telur itu bagus? Apa saja yang dibutuhkan? Yang pertama, bolo, untuk pembentukan uritan atau calon telur itu tadi di induk betina, sepengalaman Babehen, jangkrik, bolo. Ya, tentunya jangkrik yang memang jangkrik juga berkualitas. Artinya jangkrik itu tidak kemudian hanya sekedar jangkrik yang kalau hasil ternakan, biasanya jangkrik itu kan hanya dikasih di pedagang-pedagang pakan burung, itu hanya dikasih laras atau tempat telur itu. Nah, itu sebaiknya jangkriknya kita beri pakan dulu, pakan yang bagus juga. Supaya apa? Supaya nutrisi yang masuk ke dalam burung kita, utamanya betina, itu bisa menjadikan dan merangsang uritan itu menjadi kualitas bagus, bentukannya bisa bagus gitu. Jadi jangkriknya kita kasih makan. Makannya bisa apa saja, bisa pakai BR, bisa pakai pur, bisa pakai sayur, bisa pakai buah, itu monggo, bolo. Yang penting jangkriknya tetap terpenuhi nutrisinya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kalsium, bolo, atau mineral. Mineral kalsium itu juga penting, bolo, untuk membentuk supaya cangkang telur itu, yang pertama, tidak kemudian lembek atau tidak terlalu tipis.
Sehingga pada saat dikeluarkan si telur dari induknya, dari betinanya, itu tidak kemudian langsung pecah. Kalsiumnya apa sih bentuknya? Banyak. Bolo-bolo bisa pakai sotong. Atau sotong juga banyak toh, bolo. Sotong yang masih utuh boleh. Sotong yang sudah diolah atau sudah dijadikan bubuk itu juga bisa. Atau bahkan mungkin ada kalsium yang memang sudah dalam kemasan, bolo. Ada kalsium yang sudah dalam kemasan, yang di situ sudah dicampur dengan vitamin-vitamin yang bisa menimbulkan kualitas telur itu bisa lebih bagus. Nah, kemudian apa sih dua item ini ketika misalnya itu terkurangi atau memang kurang masuk ke dalam asupan nutrisi si induk, yang terjadi adalah telurnya kurang bagus. Kalau telur kurang bagus, pengaruhnya apa? Banyak, bolo. Yang pertama, kualitas dari perkawinan itu tidak maksimal. Akhirnya, si embrio yang harusnya masuk dengan kuat dalam telur itu tidak terlalu kuat, jadi lemah. Itu yang pertama. Yang kedua, cangkang telur terlalu tipis sehingga mudah pecah. Jadi pada saat dia dieram bisa pecah, atau kena kakinya si burung pada saat dirami itu juga bisa pecah, atau pada saat kena paruh sedikit saja dia bisa bolong dan akhirnya tidak jadi menetas. Yang ketiga, bisa menimbulkan egg beading atau susah keluar telurnya. Akhirnya bisa membuat si induk ini kesulitan untuk mengeluarkan telurnya. Nah, fatalnya itu bisa membuat induk itu akhirnya malah mati, bolo. Dan permasalahan ini itu juga ada beberapa para breeder atau para peternak mengalami masalah-masalah seperti ini. Jadi kunci dari bagaimana cara membuat telur itu berkualitas, yang pertama adalah nutrisi dari jangkrik, itu yang pertama. Yang kedua, kalsiumnya harus cukup. Yang ketiga, jelas, munculkan birahinya. Jadi kalau dia sudah uritan terbentuk, kemudian telur sudah terbentuk juga dalam perut betina, maka yang harus kita lakukan adalah naikkan birahinya supaya si betina itu bisa langsung ngeper dan mau dikawin sama jantannya. Nah, kemudian untuk masalah jantan, ini juga salah satu penunjang supaya kualitas dari telur yang tadi sudah bagus itu tadi, maksudnya sudah terpenuhi semua nutrisinya, kan berarti kita tinggal memikirkan bagaimana mentreatment si jantan supaya spermanya bagus. Sehingga pada saat perkawinan, dia bisa masuk ke sel telurnya dan bisa isi, bolo. Dalam posisi isi embrio posisinya kuat. Apa yang menunjang sperma si jantan itu kemudian bisa bagus? Kalau melalui pakan-pakan alami, jelas. Kalau jangkrik untuk breeder adalah satu hal yang wajib, bolo ya. Artinya ini tuh memang sudah menjadi satu makanan rutin. Ya tentunya Mbak Behen sampaikan di awal tadi bahwa jangkrik yang memang kita treatment juga. Jadi tidak hanya jangkrik habis beli di toko pakan, kemudian kita langsung berikan. Nggak begitu. Kita berikan pakan dulu jangkriknya. Setidaknya, satu, jangkrik itu bisa mempunyai nutrisi yang bagus. Yang kedua, kotoran-kotoran yang tadinya dia itu makan hanya daun kering, atau dia hanya makan daun pisang, atau dia hanya makan tempat telur yang dari kertas itu sudah keluar dulu dan isi perutnya adalah nutrisi. Bisa pakai pur, pelet, dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, pasti kroto adalah satu menu yang biasa digunakan untuk menunjang birahi si jantan juga. Karena apa? Dalam kroto itu ada protein yang tinggi. Sementara sperma adalah protein, bolo. Sehingga kita harus memberikan nutrisi dalam bentuk protein yang maksimal untuk si jantan supaya apa? Kualitas spermanya bagus. Ini yang alami ya, bolo. Di luar dengan vitamin-vitamin yang ada di pasaran. Kalau masalah vitamin silahkan bolo-bolo bisa pakai vitamin apa saja. Tapi Mbak Behen, sepengalamannya Mbak Behen, dengan cara alami
itu adalah jangkrik dan kroto, itu paling utama. Tentunya mineral kalsium juga tidak ketinggalan. Artinya si jantan dan betina itu selain jangkrik, kroto, juga mineral kalsium itu penting. Sehingga bisa memperkuat embrio atau calon-calon embrio yang ada dalam sperma itu bisa masuk dan menembus telur dan bisa masuk ke dalam telurnya, sehingga telurnya itu bisa isi dengan tentunya dengan embrio yang kuat, tidak mudah mati. Karena ada sperma atau si jantan kawin dengan betina, isi sebetulnya telurnya, tetapi ketika sudah 5 hari atau bahkan 7 hari itu kemudian dia hilang, akhirnya tidak menetas. Itu karena apa? Salah satunya adalah embrionya kurang kuat, Bro. Nah, untuk memperkuat itu 3 nutrisi utama itu yang wajib diberikan. Selain kalau untuk jantan yang biasa menggunakan metode kawin cabut, itu bisa tetap di treatment dengan mandi jemur, Bro, supaya menjaga staminanya si jantan. Nah, jangkrik juga salah satu pensuplai nutrisi untuk membuat tenaganya itu lebih kuat, Bro. Untuk staminanya si burung secara alami ya. Nah, itu dari poinnya adalah bagaimana cara membuat kualitas telur itu bagus. Kemudian bagaimana cara membuat sperma si jantan itu juga bagus, dan bagaimana caranya membuat mereka kawin dengan maksimal, akhirnya si telur itu juga punya embrio yang bagus. Bapak yang sudah sampaikan. Oke? Sementara seperti itu dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam sehat satu hobi, kicau mania berkah untuk kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.